Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fitriani, merupakan salah satu dosen perguruan tinggi di Akbar MHI Bandung, Diploma 3 Program Studi Perhotelan. Video ini dibuat dalam rangka sebagai bentuk unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Saat ini saya mengajar di vokasi, khususnya di mata kuliah Pengetahuan Dasar Patisserie. Diharapkan mahasiswa mampu mengetahui serta memahami cara mengorganisir dan menyiapkan makanan, mengetahui serta memahami cara menggunakan metode dan memasak, mengetahui serta memahami cara menyiapkan dan membuat pastry, mengetahui serta memahami cara menyiapkan dan membuat kue, mengetahui serta memahami cara menyiapkan produk roti dan untuk patisserie. Baik, untuk deskripsi singkat mata kuliah ini mempelajari bagaimana mahasiswa mengetahui dan memahami serta dapat mengidentifikasi segala aspek dasar patisserie di Departemen Pastry. Materi pembelajaran pokok dan pokok bahasan pertama adalah pendahuluan, di mana kita akan menerangkan struktur organisasi di dalam pastry departemen. Yang kedua, menjelaskan macam-macam jenis peralatan yang ada di pastry dan di bakery, mengumpulkan dan menyiapkan bahan, menyiapkan produk, memilih dan menggunakan perlengkapan memasak, menerapkan metode dasar memasak, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, menyiapkan, menghias dan menyajikan produk pastry, menentukan porsi dan menyimpan pastry, menyiapkan dan membuat kue sesuai dengan resep, menentukan porsi dan menyimpan kue, menyiapkan produk roti dan menyimpan produk roti. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik perkuliahan yang akan dibahas dalam 16 kali pertemuan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan materi pengetahuan dasar patisserie dalam pertemuan yang ketiga. Di sini kami akan menjelaskan pokok bahasan, yaitu pembuatan roti. Roti bisa dibagi dua bagian, ada yang bernama basic bread dan enriched bread. Di sini perbedaannya adalah di karakteristik. Untuk basic bread, karakteristiknya adalah plain atau tawar, permukaannya keras, seperti contoh roti French bread, baguette, dinner roll, dan sebagainya. Dan suhu pembakaran 200 derajat Celcius. Untuk enriched bread, di sini hanya ada penambahan bahan, di mana selain tepung dan ragi juga ada penambahan lain, yaitu air, gula, garam, fat, dan telur. Dan untuk karakteristiknya, enriched bread berbeda dengan basic bread. Kalau untuk karakteristiknya, dia akan empuk, manis, dan beraroma. Dan untuk suhu pembakaran untuk enriched bread itu di sekitar 160 sampai dengan 180 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembuatan roti. Ada 11 step pembuatan roti. Pertama, 1. Preparation. Kedua, dough mixing. Ketiga, bulk fermentation. Keempat, knocking back. Kelima, scaling. Keenam, molding. Ketujuh, intermediate proof. Ke-8 final molding, 9 final proof, 10 baking, dan 11 cooling. Saya akan bahas satu persatu. Pertama adalah preparation. Preparation adalah persiapan bahan-bahan yang sudah ditimbang dan menyiapkan peralatan yang siap pakai. Apa yang dimaksud dengan dough mixing, yaitu proses pengadukan bahan-bahan baik manual maupun mesin. Ketiga ada bulk fermentation, adalah dalam proses pengembangan pertama yang biasanya durasi dengan 30 menit. Selanjutnya knocking back. Knocking back adalah setelah proses pengeluaran udara dari adonan dengan cara ditekan atau dipukul. Scaling. Scaling adalah penimbangan adonan dibagi sesuai dengan kebutuhan resep. Molding. Molding adalah pembentukan adonan. Selanjutnya adalah intermediate proof. Intermediate proof adalah proses pengembangan kedua selama 5 menit. Ketiga adalah final molding. Final molding adalah pembentukan atau pembentukan terakhir sebelum dia dibakar. Final proof. Final proof adalah proses pengembangan di dalam oven selama 30 menit.
di atas suhu sekitar 40 derajat Celcius. Baking adalah oven yang sudah disiapkan dan sudah di preheat sebelum dimasukkan produk ke dalam oven. Terakhir adalah cooling. Cooling adalah setelah roti dikeluarkan dari oven, boleh dipotong dan disajikan. Setelah disampaikan gambaran singkat mata kuliah yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DAI. DAI adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan yang diampu kepada mahasiswa. Di sini ada 2 strategi yang digunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Saya menggunakan textbook dan ada beberapa referensi yang saya gunakan. Salah satunya menggunakan referensi dari Ghislaine Weiner dengan judul Professional Cooking, edisi 9 pada tahun 2017. Berikutnya saya juga menggunakan modul-modul ASEAN Toolbox 2012 di William and This Institute. Selanjutnya saya memakai juga menggunakan referensi dan artikel jurnal-jurnal hasil penelitian saya di bidang mata kuliah yang saya ampu dan dalam rangka mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran. Yang kedua adalah strategi menggunakan pembahasan case study. Saya meminta mahasiswa menyelesaikan case study dan langsung dibahas bersama-sama di dalam kelas. Yang ketiga adalah interaction. Jelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan saluran komunikasi. Di dalam kelas, saya selalu menciptakan suasana yang interaktif dan komunikatif, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Saya memberikan pertanyaan setelah menyampaikan materi dan sebaliknya, mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Yang kedua, di luar kelas, saya membangun komunikasi menggunakan media atau WhatsApp group. Selain itu, menggunakan Google Classroom untuk memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan mahasiswa. Proses pembelajaran. Student Center Learning. Saya menggunakan pendekatan Student Center Learning sehingga mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi dibandingkan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Keuntungannya, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidangnya, tetapi juga berkembang keterampilan komunikasi, bekerja dalam kelompok, inisiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap. Assessment. Bagaimana cara saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas? Pada pertemuan pertama, saat saya menyampaikan kontrol perkuliahan, saya akan menyampaikan cara evaluasi dan bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui cara penilaian dan dapat membuat strategi agar mendapat nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian saya terhadap mahasiswa. Bagaimana cara saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas? Di antaranya, penilaian meliputi 1. Kehadiran sebanyak 10%, kedua, tugas sebanyak 20%, ketiga, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%. Jadi totalnya adalah 100%. Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah pengetahuan dasar Patisserie, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah PDP secara tatap muka di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi di minggu. Jadi nanti kita fokus ke poin ketiga, yaitu menyiapkan produk yang terbuat dari susu, hidangan kering, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Kira-kira siapa yang nggak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Oke, good.
Hadir semua. Kemarin kita sudah sampai di cara pembuatan roti ya. Nah sekarang sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, saya akan review materi yang minggu lalu. Oke, coba saya pengen tahu nih, masih ingat yang kemarin saya sampaikan ada preparation. Kedua, lupa sih ya, mixing dough. Tuh. Ketiga, intermediate proofing. Oke, ketujuh, Oke, baik. Jadi kita materi selanjutnya adalah menerangkan cake ya. Di sini cake method ada dua ya. Pertama adalah cake method atau ada kata lain atau enggak sebutannya adalah pound ya, pound method. Sama ada sponge method. Nah, di sini perbedaannya di karakteristiknya ya. Pertama kalau cake method atau contohnya seperti marble cake atau pound cake itu masuk ke dalam cake method. Kalau yang sponge method itu contohnya ya sponge cake. Ada satu lagi apa? Yang pakai metode sponge. Chiffon cake, betul ya. Jadi ini perbedaannya cake method dengan sponge method adalah dari karakteristiknya ya. Kalau dari cake method itu karakteristiknya padat. Dan untuk sponge method dia karakteristiknya ringan. Karena apa? Ada yang tahu? Mungkin dari pengocokannya ya, teknik pengocokan awalnya berbeda. Ya, kalau yang cake method itu pengocokan awalnya adalah fat sama sugar. Kalau yang sponge method adalah pengocokannya egg dan sugar atau dia menggunakan mereng. Oke, dan terakhir adalah butter ya. Butternya kalau yang di cake method tidak dicairkan. Kalau yang sponge method itu dicairkan. Kira-kira sampai di sini cukup jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Bertanya Bu, Boleh? untuk pergantian buttercream contoh produknya apa dan bagaimana? Ya, terima kasih Mega. Jadi tadi pertanyaannya Mega adalah apa pengganti dari buttercream? Ya, buttercream itu kan fungsinya adalah bisa untuk sebagai isian, bisa juga sebagai coating, ya, untuk dekorasi. Nah, sekarang untuk penggantian, sebetulnya kita ada beberapa pengganti ya, contohnya seperti whipped cream. Whipped cream bisa pengganti buttercream atau enggak ganache ya, juga bisa untuk menggantikan buttercream. Cuman di tekstur aja mungkin dia akan sedikit berbeda. Kalau whipped cream akan cepat meleleh ya, tidak kuat, tidak stabil. Kalau buttercream dia stable. Dia akan lama ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya cake yang sudah di coating dengan buttercream akan bisa bertahan lama. Untuk di luar ya, di room temperature khusus. Kalau untuk whipped cream mungkin jangka waktunya akan cepat. Bu, saya izin bertanya. Ya. Kalau penyebab cake itu banyak gimana? Pengaruh atau faktor yang menyebabkan cake itu tidak mengembang. Satu, biasanya suhu tidak sesuai. Ya, misalnya kamu untuk suhu sponge cake biasanya 175 sampai 185 derajat. Tapi tiba-tiba kamu settingnya misalnya jadi 160. Itu pasti tidak maksimal suhunya ya. Jadi akan mempengaruhi kenaikan dari cake-nya itu sendiri dan akhirnya akan menjadi bantat. Itu yang nomor satu. Nomor dua, dalam pengocokan yang tidak maksimal, misalnya overmix, nah itu bisa juga menjadi adonan turun ya, akhirnya menjadi bantat. Setelah overmix, biasanya kocokan yang tidak bersatu ya, maksudnya tidak tidak tercampur dengan benar. Itu pun salah satu faktor untuk membuat cake itu bantat. Kurang lebih seperti itu. Jadi suhu nomor satu, kedua overmix,
Ketiga, pengocokan yang kurang maksimal. Ibu maaf izin bertanya, Ya. kalau perbedaannya whipped cream dengan buttercream apa ya Bu? Oke, terima kasih. Saya akan jawab perbedaan antara whipped cream dan buttercream. Kalau lihat dari bahan ya, whipped cream itu karakteristiknya tadi kan ringan ya. Kalau buttercream pekat. Karena whipped cream itu asalnya dari krim yang sangat berat ya. Makanya dia akan lebih apa ya? Dan teksturnya akan jadi ringan. Kalau buttercream dia kan terdiri dari campuran dari mentega dan gula ya. Dia akan lebih padat dan dia akan lebih stabil. Jadi banyak sih di industri-industri ada yang memakai buttercream, ada juga yang pakai whipped cream, yaitu tergantung dari kebutuhan. Jadi dua-duanya sebetulnya bisa dipakai, cuman dilihat dari karakteristiknya itu aja sendiri. Kalau memang kamu ingin yang cake-nya light, ya mungkin lebih bagus pakai whipped cream ya. Kalau buttercream mungkin dia lebih untuk dekorasi ya, misalnya kalau ada pemesanan birthday cake atau wedding cake, memang sebaiknya pakai buttercream. Gimana? Kira-kira pertanyaan terjawab? Terjawab. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Atau cukup? Cukup. Ya. Jadi mudah-mudahan materi yang tadi saya sampaikan bisa diingat ya, maksudnya jangan sampai lupa. Nanti kita akan ketemu di minggu depan di praktek di kampus ya. Untuk kita belajar how to make the cake sama basic bread. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita akan melaksanakan praktek ya. Kemarin kan saya sudah ajarkan, sudah saya berikan resep ya untuk hari ini. Yaitu kita hari ini akan membuat roti namanya French bread atau kata lainnya baguette ya. Nah, tadi sebelumnya saya sudah jelaskan di kelas kan step-stepnya. Nah, sekarang saya akan sebelum kita mulai, kita mau review dulu. Saya akan tanya apa saja bahan-bahannya. Oke, ada yang bisa menjawab? Tepung terigu. Oke, 1 tepung terigu. Kamu? Terus ada garam. Garam, oke. Ada air es. Air es, tuh. Sama ada yeast Bu. Yes, oke, good ya. Jadi ini adalah basic bread, hanya memakai 4 bahan saja. Ya, jadi ini betul-betul yang namanya kalau istilah lainnya adalah plain bread. Jadi dia tidak ada rasa, cuman rasa garam aja ya. Kalau yang enriched bread itu dia ada penambahan lain ya, seperti telur, ada gula, ada butter, itu namanya enriched bread. Oke, baik, selanjutnya saya jelaskan cara pembuatan French bread ya. Jadi pertama adalah pencampuran semua bahan ya. Pertama tepung kita masukkan, kedua yeastnya, dan yang ketiga air ya. Air dimasukkan secara bertahap. Setelah itu yang terakhir garam dimasukkan. Oke, selanjutnya kita akan melihat kakak kelas kalian untuk memulai proses pembuatan. Pertama adalah pencampuran bahan, yaitu tepung dulu kita masukkan. Oke, kedua yeast atau ragi. Yang ketiga adalah cold water-nya, air esnya ya. Nah, untuk pencampuran air es jangan langsung semua. Kita sedikit demi sedikit ya. Kita lihat nanti konsistensinya, kalau memang itu cukup tidak usah semuanya ya. Oke, separuh dulu. Oke. Kocok, langsung masuk ke sini.
Oke. Setelah dicampur, kita lihat. Sekarang kita masukkan lagi air sedikit-sedikit ya. Kita lihat sampai adonan sudah menjadi satu. Mengaduk. Kelihatan nggak? Nanti lihat videonya. Ibu mau tanya kalau si Boleh. airnya kebanyakan, terus apa yang ditambahinnya si tepungnya atau apanya ya? Oke, betul. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ketika air terlalu kebanyakan. Iya. Nah, biasanya kita mengantisipasinya adalah menambahkan tepung. Tapi itu pun ada formulanya ya, tidak boleh langsung tepung. Karena penambahan tepung harus yang lain-lainnya pun ditambah. Misalnya garamnya juga harus ditambah, yeastnya juga harus ditambah. Jadi jangan hanya tepung saja yang dimasukkan. Jadi semua 4 bahan tadi, kecuali air ya, ditambahkan. Jadi akhirnya dia balance lagi. Makanya saya sarankan tadi, ketika kalian mencampurkan air es, jangan langsung semua. Jadi harus setengah-setengah atau sedikit-sedikit. Sampai adonannya betul-betul tercampur. Bu, saya izin bertanya. Boleh, Kalau silakan. penyebab raginya mati itu kenapa ya? Oke, baik. Penyebab matinya ragi ya. Jadi ketika akan membuat roti, nomor 1 pastikan dulu raginya itu aktif. Dengan cara seperti apa? Misalnya kamu tes raginya dulu dimasuk di mangkok, kita kasih air. Dia berbuih atau tidak? Itu tandanya itu ragi aktif. Makanya ketika kalian menyimpan ragi harus betul-betul tertutup rapat ya, karena itu ragi itu nggak bisa, nggak bisa tahan lama. Jadi harus betul-betul penyimpanannya harus betul-betul harus proper. Jadi ketika kalian sudah selesai praktek harus betul-betul penyimpanannya rapat kembali ya, karena itu salah satu bahan yang terpenting dalam pembuatan roti. Kalau ketika rotinya raginya tidak aktif atau mati, otomatis hasil akan tidak bagus ya, Kasih. alias bantat. Nah ini adonan sudah selesai, sudah kita aduk, sudah kalis. Kita akan pindahkan ke tray. Untuk scrap. Tambahin gini. Kita akan bagi untuk pembuatan French bread tadi ya. Oke, baik, setelah diistirahatkan tadi selama 30 menit, sekarang kita akan potong menjadi 4 bagian. Kita bagi menjadi 4. Ada mau bantu? Di rounding ya. Setelah ini kita langsung masuk ke dalam prover. Kurang lebih 20 menit. Oke, baik, ini step kita merounding adonan roti. Nah, selanjutnya nanti kita akan dibantu sama kakak kelas kalian ya, yang sudah berpengalaman. Oke, silakan Mbak Nazma membantu menjelaskan. Oke adik-adik, jadi teknik ini adalah rounding. Ini tujuannya untuk membulatkan adonan, untuk merapatkan semua udara yang ada di adonan. Jadi membentuk bulat.
Oke, udah setelah si adonannya dibentuk, kita susun di tray si adonannya. Habis itu kita didiamkan sampai mengembang, habis itu langsung di oven. Ya, selanjutnya kita akan bake ya. Suhunya harus 220 derajat. Atas bawah kita setting dulu 10 menit. Setelah itu nanti kalau sudah 10 menit kita putar traynya supaya apinya rata. Kita tambahkan lagi nanti 2 menit. Oke, waktu sudah berbunyi, kita keluarkan rotinya. Ini warnanya sudah dapat ya, harus mencapai coklat golden brown. Ya. Baik, ini sudah selesai pembuatan roti. Ini step terakhir, kita setelah baking, kita cooling. Setelah saya akan review dulu masalah produknya ya. Jadi ini gramasi bagaimana menurut kalian? Semua sama ya, gramasinya 50 gram. Warnanya gimana? Bagus ya. Cantik. Ini coklat tua, ini dapat sekali ya. Jadi jangan sampai ada yang pucat. Nah, setelah itu kalian boleh mencicipi dan selanjutnya kalian boleh praktekkan. Langsung ya. Persis sama seperti yang tadi saya sampaikan. Demikian tayangan video PDD UKT-PT sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.